Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Minei Martalela dari Resort GKE Samihim. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-15, dengan tema dipilih Tuhan, ditolak dunia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus akan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar dan mengerti isi hati-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah setiap kata yang keluar membawa kehidupan dan perubahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari bagian yang mungkin jarang dikhotbahkan, tapi menyimpan kekuatan luar biasa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Ini adalah kisah tentang Yehu, seorang panglima perang yang diurapi Tuhan secara mendadak, rahasia, dan bahkan bikin kaget orang-orang di sekelilingnya. Ini agak unik. Yehu diurapi tapi masih dikejar-kejar. Bagaimana bisa seseorang yang dipilih Tuhan, diurapi secara ilahi, malah langsung masuk ke dalam pelarian konflik bahkan bahaya. Disinilah pesan besar Tuhan buat hidup kita hari ini. Ada 4 bagian yang akan saya sampaikan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-15 ini. Yang pertama, pengurapan Tuhan kadang datang di waktu tak terduga. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Yehu sedang kerja seperti biasa. Tugas militernya sebagai panglima. Tiba-tiba datang nabi muda yang membawa pesan dari Elisa. Tuhan memilih engkau jadi raja atas Israel. Kadang kita berpikir bahwa panggilan Tuhan datang setelah kita siap. Tapi Tuhan justru sering memilih saat kita sibuk, saat kita tidak merasa layak, bahkan saat kita tidak cari-cari posisi. Jangan remehkan hari-hari biasa dalam hidupmu. Karena bisa jadi itu adalah panggung Tuhan untuk melakukan hal luar biasa. Tuhan tidak perlu persetujuan manusia untuk mengangkatmu. Dia hanya butuh hatimu yang bersedia. Bagian yang kedua, pengurapan datang dengan misi bukan popularitas. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Setelah diurapi, Nabi langsung memberitahu Yehu, tugasmu adalah menjatuhkan keluarga Ahab, raja yang jahat dan telah menyesatkan Israel. Ini bukan panggilan enak-enakan, ini panggilan peperangan. Pengurapan Yehu bukan untuk duduk di singgasana dulu, tapi untuk menghancurkan benteng dosa. Kalau Tuhan mengurapi kamu, itu bukan supaya kamu terkenal, tapi supaya kamu berguna. Banyak orang ingin diurapi, tapi sedikit yang siap memikul bebannya. Bagian yang ketiga, kadang orang di sekitar kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan lakukan. Ayat ke-11 sampai yang ke-13. Setelah nabi itu pergi, teman-teman Yehu bertanya, "Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Ayat yang ke-11. Begitu Yehu cerita, mereka langsung berlutut dan berkata, "Yehu adalah raja." Seringkali orang akan mencemooh panggilanmu sebelum mereka melihat hasilnya. Tapi jangan khawatir, tugasmu bukan menjelaskan, tugasmu menaati. Tuhan tidak perlu semua orang setuju dengan panggilanmu. Dia hanya perlu kamu melangkah.
Bagian yang keempat, diurapi tapi masih dikejar-kejar. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Apa yang terjadi setelah Yehu diurapi? Dia langsung harus bergerak. Bahaya mengintai. Ada konflik, ada darah. Ini bukan kisah yang menyenangkan setelah diurapi. Ini awal dari peperangan. Pengurapan itu bukan akhir dari masalah. Kadang justru awal dari serangan. Tapi justru disinilah iman kita diuji. Waktu badai datang, kita tidak goyah karena tahu Tuhanlah yang mengangkat aku, bukan manusia. Jadi kalau kamu merasa baru saja diangkat Tuhan, tapi hidupmu justru makin berat, kamu tidak salah dengar. Kamu sedang dalam proses Tuhan. Mungkin hari ini kamu seperti Yehu. Baru dapat panggilan, tapi bingung arahnya kemana. Baru dipromosikan, tapi langsung banyak serangan. Baru bertobat sungguh-sungguh, tapi godaan justru makin kuat. Saya ingin katakan tetap berdiri. Tuhan yang mengurapimu, juga Tuhan yang akan menolongmu menyelesaikannya. Jangan takut dikejar, jangan takut disalahpahami, jangan takut ditolak. Karena ketika Tuhan memilihmu, pengurapan itu akan menopangmu sampai garis akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Yehu bahwa pengurapan-Mu bukan soal kenyamanan, tapi tentang misi-Mu. Bantu kami untuk berani melangkah seperti Yehu. Bahkan saat orang tidak mengerti, bahkan saat hidup kami jadi lebih menantang. Tuhan, kuatkan setiap hati yang sedang merasa takut karena merasa tidak layak atau sedang dikejar-kejar oleh tantangan. Pulihkan mereka, teguhkan mereka, dan beri mereka keberanian baru hari ini. Karena kami percaya kalau Engkau yang memanggil, Engkau juga yang memampukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.